Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Desember 2023, akan dilaksanakan sidang pengadilan negeri Kabupaten Subang yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus penculikan anak dengan pemeriksaan terdakwa Tias Surya Fauzia dengan nomor perkara 476-0-1-12-2023-PN Subang. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, setiap orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. 2. Mengenakan pakaian yang sopan. 3. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 4. Jika ingin mengambil gambar atau melakukan record, harus meminta izin dulu terhadap majelis hakim. 5. Harus mematuhi tata tertib pengadilan yang sudah disebutkan di atas. 6. Pengunjung yang ingin keluar masuk harus meminta izin kepada majelis hakim terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran persidangan pada pagi hari ini. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Para hakim. Para hadirin silakan duduk. Panitia sudah siap? Jaksa penuntut umum siap? Para hakim siap? Siap. Sidang pengadilan perkara pidana pada hari ini, Selasa 12 Desember 2023, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penculikan anak dengan acara pemeriksaan terdakwa Tias Surya Fauzia dengan nomor perkara 476/0-1-12/2023-PN Subang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penyelenggara dipersilakan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Silakan masuk. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah ada di BAP. Nama saudari Tias Surya Fauzia. Ya benar. Tempat tanggal lahir Subang 1909-1991. Ya benar. Umur 32 tahun. Ya benar. Jenis kelamin perempuan. Ya benar. Kewarganegaraan Indonesia. Ya benar. Alamat Purwadadi, Babakan, Bandung. Ya benar. Agama Islam. Ya benar. Pekerjaan wira swasta. Ya benar. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini. Dalam kasus ini, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Ya tidak. Saya sedang didampingi oleh penasihat hukum saya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Ya benar. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat? Kalau ada, tolong ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya.
Sudah saya yang bilang. Baiklah, untuk saat ini perkara saudari kami persidangkan di Pengadilan Umum Kabupaten Subang. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada proses persidangan tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap untuk dakwaannya? Siap yang mulia. Di sini saya akan bacakan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa Saudari Tias. Saya menuntut terdakwa dengan pasal 76F dan pasal 330 ayat 1 KUHP tentang penculikan terhadap anak di bawah umur. Setelah dilakukan penyidikan, tersangka yaitu Saudari Tias telah terbukti melakukan penculikan terhadap Bibia umur 8 tahun, anak dari penggugat yaitu Saudari Ajizan, dan menurut hasil visum dan bukti rekaman CCTV membuktikan bahwa korban disekap, kemudian pingsan dan dibawa oleh tersangka dengan cara diseret yang membuat trauma yang cukup berat bagi penggugat maupun korban. Oleh karena itu, saya meminta kepada hakim untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara serta denda minimal 60 juta. Baik, apakah saudara membawa hasil visum dan bukti fisik yang dialami oleh korban? Saya membawa bukti rekaman CCTV yang berat. Baiklah, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah Anda mengajukan pembelaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum? Oke yang mulia, seperti yang diketahui bahwa saudari Tias mengakui atas kejadian tersebut di mana dia menyesal atas apa yang dilakukannya. Tetapi kita tahu bahwa saudari Tias melakukan hal tersebut karena sikap dari almarhum ayah Lydia terdahulu, di mana dulu mendiang ayah Lydia dan terdakwa memiliki masalah pribadi yang sampai saat ini dendam dari terdakwa belum terselesaikan, yaitu cinta segitiga antara mendiang ayah korban dengan terdakwa, sehingga dendam yang terpendam membuat saudari Tias melakukan tindakan impulsif tersebut. Oleh karena itu, saya mohon kepada yang mulia untuk mengurangi hukuman atau dakwaan kepada saudari terdakwa, karena dia juga warga negara Indonesia yang berhak atas pembelaan atau pengurangan hukum terhadap terdakwa. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari saudara jaksa penuntut umum mengenai pernyataan pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia, saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum sebab terdakwa melakukannya dengan keadaan sehat dan sadar saat melakukan penculikan terhadap korban, sehingga menyebabkan korban mengalami trauma yang cukup berat dan berkepanjangan, apalagi korban adalah anak di bawah umur. Dengan demikian, kami para hakim memutuskan putusan sementara menyatakan bahwa terdakwa Tias akan dihukum selama 3 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah sesuai dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah saya terima. Kepada para saksi dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Pada para saksi, silakan untuk masuk. Kepada terdakwa, silakan duduk berdampingan dengan penasihat hukum. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP berbunyi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dipersiapkan. Ulangi suara saya. Saya berjanji
Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon Anda memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran. Silakan kepada saksi satu sekaligus ibu korban untuk menyampaikan kesaksiannya. Saya ingin mengajukan permohonan kepada hakim atas kejadian yang telah menimpa putri saya. Kejadiannya pada saat itu pukul 13 malam saya sedang berberes ruang tamu. Saya berniat membuang sampah keluar dan melihat anak saya sedang bermain di teras rumah. Lalu saya melanjutkan ke teras rumah sambil melihat keadaan sekitar. Pada saat itu saya mendengar suara gaduh dari luar. Saya lalu bergegas keluar untuk mengecek keadaan. Pada saat saya mengecek keadaan, ternyata anak saya sudah tidak ada. Saya mencari ke kanan dan ke kiri, tidak melihat. Lalu saya berniat menanyakan kepada seorang yang menengok di rumah saya. Lalu mereka menjawab tidak tahu. Untungnya rumah saya terdapat CCTV. Saya lekas mengecek rekaman CCTV tersebut. Lalu saya terkejut atas penculikan anak saya. Saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk putri saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Baik, silakan mulai tempat. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya Novita sebagai tetangga keluarga. Saat itu saya dan teman-teman saya berpulang bermain dan melihat ibu Aza menangis sebelumnya. Saya dan teman-teman saya memanggil ibu Aza dan bertanya apa yang telah terjadi kepada ibu Aza. Anaknya Lutfi telah diculik. Setahu saya, ibu Aza selalu membiarkan Lutfi bermain di depan rumahnya. Selebihnya saya tidak tahu nomor yang berat. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan kepada saksi 3 untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya Sri sebagai saksi. Pada saat kejadian itu, saya dan teman-teman saya baru pulang bermain. Lalu kami melihat ibu Khadijah sedang menangis kebingungan mencari anaknya. Katanya, Lydia jarang diculik. Sebelumnya saya tidak tahu dan tidak percaya karena biasanya pulang sekolah saya melihat Lydia bermain sendirian di depan rumahnya. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan kepada saksi 4 untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya sebagai teman pada saat kejadian itu saya dan teman-teman baru pulang bermain. Di tengah perjalanan kami melihat ibu Khadijah sedang menangis dan berteriak minta tolong. Kami panik dan langsung menghampiri ibu Khadijah. Lalu bertanya apa yang terjadi. Saat itu ibu Khadijah masih sangat kebingungan. Lalu saya mengusulkan untuk melihat rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Setelah kami melihat rekaman tersebut, ternyata ibu Khadijah berpindah. Baik, silakan kembali ke tempat. Pada terdakwa saudari Tias, tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadiannya dan jelaskan apa yang menyebabkan Anda melakukan tindakan kekerasan tersebut. Baik, kronologinya sekitar jam 1:30. Saat itu saya menghampiri rumah bapak dengan berpenampilan seperti ini. Saat itu keadaan masih sangat ramai sehingga saya harus menunggu agar keadaan tidak berakhir. Sekitar jam 1 saat saya sudah memastikan keadaan tidak aman, saya langsung membekap Lydia dengan kain yang sudah diberi obat bius, lalu menyeretnya masuk ke dalam mobil. Mohon izin menjelaskan alasan saya melakukan itu, ya. Alasan saya melakukan kejadian. Silakan.
kepada jaksa penuntut umum, silakan saudara menyampaikan tuntutan kepada terdakwa. Baik, Yang Mulia. Sama seperti sebelumnya, yaitu saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda minimal 60 juta dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Karena setelah mendengar para saksi dan keterangan terdakwa sendiri membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penculikan terhadap korban, dan saya meminta kepada hakim untuk mengadili sejelas-jelasnya. Terima kasih. Para penasihat hukum, apakah ada pembelaan dari terdakwa? Ya, Yang Mulia, saya sebagai penasihat hukum akan menyatakan pembelaan terhadap terdakwa karena terdakwa sudah mengaku bersalah dan mengaku menyesal telah melakukan hal tersebut. Saya berharap Yang Mulia untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa dengan pemikiran sebaik-baiknya, di mana terdakwa tersebut akan memperbaiki sikapnya dan akan menerima hukuman atas apa yang diberikan oleh Yang Mulia. Oleh karena itu, saya meminta keringanan hukum yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari terdakwa? Ada, Yang Mulia. Saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum. Apabila terdakwa memiliki dendam terhadap ayahnya, tidak sepatutnya disampaikan kepada anaknya yang terbilang masih di bawah umur. Jadi saya tetap akan menuntut terdakwa dengan pasal yang sebelumnya yang saya sebutkan, yaitu terdakwa akan dituntut dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda 60 juta. Baik, cukup. Kami para hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Akhir bahwa saudari Tias akan dihukum selama 3 tahun penjara dengan denda 60 juta rupiah sesuai dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Sidang kasus hari ini, Selasa 12 Desember 2023 dengan nomor perkara 476/12-12-2023/PN Subang. Pengadilan Negeri Kabupaten Subang berakhir dengan nasib terdakwa Saudari Tias Delia Maudia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 60 juta rupiah. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya tutup, saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu persidangan pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.